Halo sahabat Ende, malam hari ini ataupun hari ini saya sedang bertemu dengan Mama Lani si cantik. Hai. Ini mamanya Roy. Jadi kalau kemarin itu saya ketemu Roy, ketemu Roy ngajarin Roy nyanyi. Sekarang Ngajarin mamanya nyanyi, tapi sebelum nyanyi saya cuma ngajarin du, coba du, re, mi, fa, so, la, si, do, do, tuh, do. Tuh, oke. Ternyata jangan sedih. Mamanya Roy itu bisa nyanyi, udah mengurus anak sampai besar, hebat. Ini Roy Mama mana hebat. nih? Roy Martin apa Roy siapa? Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi. Perkenalkan, nama saya mamanya Roy Kiyoshi, Mama Lani. Mama Lani. Lani Kiyoshi. Imut. Nah, yang imut-imut cantik dan belakangnya, karena anaknya dikasih nama Kiyoshi, kita kasih nama belakangnya Mama Lani Kiyoshi. Setuju. Jadi udah latihan nyanyi ya. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana nih perasaan Mama ketika saat ini tentunya sudah membesarkan anak dengan kasih sayang, dengan semua segenap perasaan ya. Terus sekarang ini maaf ya, Ma, Iya. sedang terkena musibah. Iya. Dan saya tuh tahu benar Roy ini anak Mama, yang betul-betul anak Mami gitu loh. Iya. Sahabat Ende, saya tahu banget Roy itu anak yang baik, anak yang nurut, tapi namanya manusia. Karena ketidaktahuan itu menjadi akhirnya kalau ada orang kepleset, ibaratnya ini sedang kepleset tanpa diduga. Ini sebenarnya kalau menurut saya orang bicara mengenai psikotropika ya. Iya. Psikotropika ini agak aneh. Orang berkonotasi nih mah, dipikirnya langsung narkoba, Pecandu. pecandu, kalau enggak sabu atau teman-temannya. Iya. Padahal Yang udah parah. yang udah parah. Padahal ternyata kemarin ini kan saya ikut tuh Nggak ada. datang melihat, bahkan saya sempat berbincang-bincang Nggak ada dengan gejala itu. dengan salah satu pejabat di sana. Yang terjadi tidak seperti itu, sahabat Ende. Saya sangat tahu persis, memang namanya juga anak indigo. Biasanya itu ada dokter khusus. Betul. Karena mungkin kalau kita kan melihat alam ini biasa aja gitu, nggak ada apa-apa. Ya di sini gorden ya gorden, di sana TV ya TV. Betul. Tapi kalau anak indigo itu Di mana-mana. di sekitarnya tuh ada sesuatu. Iya, banyak. Nah, itu yang bikin mungkin dia pengen, yang saya dengar nih, dia itu selalu mendapat obat rutin ya, Mah? Iya, Betul ya? betul. Dari Iya, dokter untuk psikiaternya. meredam penglihatan dia supaya jangan sering lihat itu kan nggak nyaman gitu, nggak nyaman. Jadi asal ke kamar mandi penampakan memang benar ada dia lihat, bukan halusinasi. Tapi kalau kaget gitu terus kan, walaupun dia nggak takut tapi langsung lihat kan otomatis kaget lihat perempuan rambut panjang tuh kadang nggak nyaman, makanya pakai Ada obat dokter. itu dikasih dokter Ya. supaya tidak sering kelihatan. Nah, supaya maksudnya dokter, ada dokter khusus yang memang saya juga tahu betul, dan saya kenal juga dengan dokternya. Memang kalau setiap pasien yang seperti Roy, ada lagi itu dapat obat-obat yang memang untuk biar dia tidur tenang. Iya. Nah, kebetulan yang saya dengar, bahkan sama saya dengarnya dari salah satu, dari Mama enggak, saya dengar dari salah satu pejabat di sana polisian itu, bahwa Roy itu dikasih obat dari dokter resep, yang mana Roy pikir obat tidur ini, dia pikir saya mau coba nih, Iya. tidak perlulah, saya nggak mau ambil nih obat tidur ini gitu ya. Akhirnya dia nggak ambil kan saat itu. Iya. Ternyata mungkin Roy pikir itu masih dia mau coba sampai bulan Februari atau bulan apa, saya kurang paham. Yang kemarin ini saya dengar, akhirnya dia perlu untuk dia enak tidur, tapi saat itu kan lagi lockdown Iya. kan.
Jadi dia Suasana- beli lewat online. Dokter-dokter tuh libur, Kalau sahabat itu Ende. dikatakan narkoba, nggak semurah itu harganya, nggak sampai 200 juga katanya. Dan nggak mungkin dijual bebas di luaran, karena setahu saya narkoba itu ngumpet-ngumpet ya jualannya ya. Jadi Roy itu beli obat tidur ini karena resep dokter itu sudah tidak tahu di mana, dokternya lagi tidak praktek, dia kebingungan, dia beli di salah satu online. Dan online itu dia pikir takut lockdown ini kan takut berkepanjangan. Dia beli untuk persiapan Takut itu. stoknya habis, jadi dia belinya lebih. Belinya Tapi lebihnya. tidak dikonsumsi tiap hari. Terus-terusan kalau Kalau perlu. susah tidur mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali lah paling banyak. Nggak tiap malam sih dia minum gitu. jadi tolong jelaskan bahwa itu pemberitaan itu sepertinya kalau orang awam nih, Mah, Ya. Melani kalau dengernya itu sampai teman-teman saya nanya, wah emang Roy kena narkoba ya gini gitu. Sampai saya jelasin satu persatu. Iya. Mungkin lewat media YouTube saya ini Kalau- juga Mamah bisa dijelaskan. Ya, setahu Sebetulnya yang ada itu adalah obat tidur, obat tidur. obat tidur. Tapi kadarnya juga rendah gitu, bukan tinggi. Kalau tinggi pun nggak ada dijual di online. Pakai resep obat dokter pun harus khusus apotik yang ditunjukkan. Misalkan apotik psikiater, nah itu ada obatnya. Kalau beli di apotik lain nggak akan ada walaupun ada resepnya. Gitu. Jadi intinya sahabat Ende, Untuk teman untuk teman-teman semua, jadi jangan biar jelas beritanya bahwa yang kemarin tanya ini sama sumbernya ya. tanya sama sumbernya langsung, dan mungkin ini juga di channel YouTube-nya Daniati ini untuk meluruskan apa yang terjadi di pemberitaan, ya. Yang sebetulnya memang bahasa itu juga kita tidak bilang pihak yang menjelaskan itu Iya. bagaimana enggak, memang bahasanya seperti itu, tapi konotasi orang awam sepertinya yang narkoba gitu, Iya. padahal tidak kan. Iya. Psikotropika itu salah satu obat yang memang diharuskan memakai resep dari dokter dan tidak sembarangan orang bisa minum gitu ya. Iya. Nah itu yang Roy saat itu pakai. Bukan maksudnya saya jelaskan sekali lagi, bukan narkoba. Untuk orang yang tidak kenal Roy ya pasti dia anggap remeh, oh narkoba. Tapi yang sudah dekat seperti Iya. Mama Nia ini sudah lama kenal Iya. Roy, udah tahu Udah tahu banget. Roy itu seperti apa. Iya. Saya tidak melebihkan anak saya ini enggak ada saksi banyak sekali yang dekat sama Roy nggak akan percaya Roy itu narkoba. Jadi sebagai seorang ibu seperti saya, jauh dari anak saya itu sehari saya nggak bisa. Rasanya saya bisa nangis terus itu. Anak saya bagaimana ya, walaupun misalkan anak saya itu lagi dirawat atau Iya. pergi umroh gitu ya, itu saya bisa nangis kepikiran. Kalau mama ini saya nggak bisa bayangkan bagaimana perasaan. Bukan nangis lagi, dia nggak makan, saya pun nggak makan. Ibaratnya kalau Roy itu separuh belahan jiwa saya bukan lebih karena antara Roy dan saya itu seperti kayak orang kembar gitu loh, kayak anak kembar. Tapi saya nggak bilang anak kembar. Kenapa? Kalau dia sakit saya sakit, kalau dia sedih saya sedih. Itu selalu saya rasakan. Jadi saya waktu dia dari bayi sampai sekarang tuh saya mati-matian mendidik dia sesuai dengan karakter saya yang baik. Dan di saat sekarang yang berjauhan tuh bukan sedih lagi, saya tidak bisa makan. Ternyata di situ pun Roy nggak bisa makan. Dia muntah pun saya muntah. Sepertinya ada connect gitu loh. Nah ini selalu saya rasakan kalau ada terjadi sesuatu seperti sekarang ini, dia terpuruk, saya sudah lelah banget, sudah capek banget, sudah menguras pikiran banget, benar-benar. Nah itu yang saya rasakan. Jadi mohon ya supaya orang lain yang tidak tahu apa-apa
memfitnah, membuli Roy macam-macam, minta mohon maaf ya, tolonglah kasih sedikit ruang buat Roy gitu. Karena Roy Untuk juga orang menilai, biasa untuk ya. menilai, iya, karena dia manusia Biasa biasa juga, juga. bukan orang sakti ya. Dikatakan ini itu Roy tetap memaafkan, walaupun dia papain Roy banyak berkorban juga untuk orang banyak. Jadi ibarat dia hidupnya itu seperti lilin. Roy bukan orang kaya ya. Jadi yang orang lihat Roy orang kaya itu salah. Roy itu hanya seorang Roy yang sederhana gitu. Orang lain yang menilai Roy orang kaya. Tapi dia di samping dia bekerja menghidupin saya. Papanya, mamanya yang sudah tidak berdaya, dia yang semua hidupin dengan hasil dia. Tapi bukan orang melihat, oh lihat di TV itu uangnya besar. Bukan ya, maaf. Saya bukan menjelekkan TV ya, bukan, emang tidak besar, tapi ya dia itu mencukupin, dan itu dia punya hati nurani ya buat orang tuanya, membahagiakan orang tuanya. Itu aja seorang Roy. Saya mau tanya ini, dampak psikologisnya untuk Roy sendiri, pastinya dia kan shock. Mungkin sebelumnya mama punya firasat apa dengan kejadian seperti ini, karena yang saya lihat ini Roy ini memang anak mama, kalau tidak syuting ya dia tidak keluar rumah. Iya, betul. Teman juga mungkin bisa 1-2 orang aja yang Betul, ditahu. dia jarang bergaul, dia di rumah aja. Kalau dia nggak syuting, dia kebanyakan di rumah nonton ya tidur, karena dia kalau di luar kan kerja capek seharian, tidur, nggak pernah campur orang. Kalaupun orang datang, dia minta izin saya dulu, ma ini ada yang datang boleh gitu. Bukan dia takut sama saya, tapi itu yang kesopanan dia selalu kepada saya, selalu minta izin. Jadi untuk para sahabat ND dimanapun berada, mungkin orang kalau melihat Roy ini hanya casingnya aja, tidak tahu dalamnya Roy itu kehidupannya seperti apa. Tapi saya sedikit banyaknya juga tahu Roy ini memang anak mama yang dia sangat menjunjung tinggi Sangat orang tua, ibu dan bapaknya. Saya banget. Ya, dan itu dia juga jarang bergaul, hanya di rumah, dan mungkin bisa menganalisa sendiri. Saya yakin sahabat ND di rumah semua itu orang-orang ini sekarang udah pintar semua. Sebelum kejadian tanggal 13 April, dia sudah bikin agenda kalau dia mau ditangkap polisi. Tanggal 13 April, dia sudah bikin agenda kalau dia mau ditangkap polisi. Itu ada di salah satu HP-nya. Lain kali ya nanti saya share untuk teman-teman semua. Kalau sudah waktunya. Ya, Nah, kalau tepat. sudah waktunya. Dia sudah tahu tanggal 13 April. Dia sudah menulis semua kronologinya. Tapi kenapa dia tidak percaya diri? Kalau dia bilang sama saya, haruslah hati-hati. Karena dia orangnya terlampau baik. Itu yang membuat dia kadang-kadang terlena dengan orang-orang yang di sekitarnya, apa orang itu benar baik atau tidak. Dia sudah tulis semuanya, dan itu sudah dibaca sama yang berwajib. Maksudnya ini loh, saya sudah tahu, bukan tidak tahu, dia sudah tahu mau ditangkap polisi gini. Tapi akhirnya bagus gitu. Cuman kenapa dia nggak mau bilang sama saya supaya bisa saya bisa Mama mungkin bisa tenang gitu loh. tenang. Itu kejadiannya tanggal 13 April, ada agendanya dia tulis. Ternyata kejadian itu benar terjadi tanggal 6 Mei. Nah, terus saya tadi tanya dampaknya psikisnya untuk Roy sendiri. Sempet down, dia nangis tiap hari. Nangis, saya kan hari pertama sampai malam ya saya tungguin, besoknya sampai malam juga karena dia udah down banget. Ma, kenapa orang gitu jahat sama saya? Saya nggak pernah jahat sama orang. Kalaupun orang itu jahat, saya akan maafin. Saya tahu siapa yang jahat itu siapa, tapi saya tidak mau buka siapa. Nah itu down banget. Kenapa ya saya hidupnya kok selalu dijahatin sama orang? Tuh. Ya, tapi
kita ini hanya bisa mendoakan ya sebagai orang tua. Mama Lani juga pasti terus mensupport, pasti lelah lah, lelah sebagai Setiap seorang hari ibu datang ke kan, sana. setiap hari Menungguin. Saya nggak kan? mau tinggalkan dia karena hanya saya yang bisa masuk ke dalam ya. Mereka anak-anak yang lain, anak angkat saya mau bergantian dengan saya, tapi dilarang di sana, tidak boleh masuk karena ada ya aturan-aturannya gitu. Jadi hanya saya yang bisa support Roy sampai malam. Saya baru pulang, pagi datang, malam pulang. Itu yang hanya saya bisa lakukan untuk Roy, dan kuat, dia kuat sekarang, lebih kuat. mungkin Sebelum- 1-2 hari Iya, itu 1-2 hari shock ya. sempat shock dan dia nangis terus. Dia kenapa kok orang gitu jahat sama saya? Saya tidak makan, tidak pecandu, saya vegetarian, saya tidak minum, Tidak saya merokok. tidak merokok, saya hidup sehat. Cuman saya karena saya indigo, saya punya kelainan, sering melihat-lihat, saya susah tidur di mana-mana melihat roh-roh yang gaib-gaib. Ya. Jadi supaya saya tidak Tidur melihat tenang. itu sampai pagi, saya minum itu obat. Tapi katanya itu pun dari begitu. sebelumnya dikasih resep dokter. Asalnya dari dokter, asalnya, tapi merek lain sih sebetulnya, merek lain. Iya. Tapi karena dari Dokter. dokter tidak ada karena COVID, jadi COVID dia dan cari di Google. lockdown Dia semua. cari di Google yang komposisinya sama, tapi dia tidak tahu kalau itu mengandung ABCD, tidak mengerti. tidak, tapi tidak tahu komposisinya kalau itu ada apa-apa. Dia tidak tahu sama sekali, bukan sengaja minum itu. Intinya perlu dia untuk menenangkan pikiran. Nah, dengan obat itu tidak ada resep, dia beli di online. Nah, sahabat ND, kita sudah mendengar semua penjelasan dari Mama Lani, ibunda dari Roy Kiyoshi. Sebenarnya apa yang terjadi? Jadi sudah jelas semuanya bahwa itu obat tidur yang awalnya dikasih dari dokter. Karena COVID-19 dokter libur semua, Iya. Roy mencari Obat Obat itu di Google, online. di Google, Iya. terus beli di online karena dijual bebas dan dia beli. Itu masalahnya. Nah, oke. Semoga semua para sahabat ND kita jangan negatif thinking sama apa yang kita Berita lihat, harus disaring sama dulu. apa yang kita dengar. Segala sesuatu, berita apapun ataupun kita dengar dari teman apapun, kita harus menyaring. Jadi kita semua harus positive thinking jika ingin hidup kita juga positif. Ini salah satu pembelajaran. Apa yang terjadi, apa yang tidak kita bayangkan bisa terjadi. Contohnya ini dengan Roy Kiyoshi. Kejujuran nomor 1 yang akan kita bawa nanti di akhirat. Nah itu Yang selalu saya untuk Roy, makanya dia terlampau jujur sampai orang tahu bahwa dia minum obat tidur, akhirnya ceritanya. ada obat tidur dibikin cerita. dibikin cerita bla bla bla, nggak tahu dari mana. Iya. Nah mari kita sekarang positive thinking, kita mengasah diri kita sendiri untuk kebaikan kita semua. Juga semua para penggemar Roy Kiyoshi, kita mendoakan Roy supaya masalahnya cepat selesai dengan baik dan bisa berkumpul Dan lagi terima dengan keluarga kasih, ya. Terima Mama Lani. kasih buat yang kalian yang sayang sama Roy dengan doanya. Saya sangat terima kasih dalam hal yang terpuruk ini, dalam hal Roy yang terpuruk ini. Bisa kelihatan mana yang sayang sama Roy, mana yang tulus sama Roy, semua terbuka. Nah, dari sini kelihatan mana yang muka 2, mana yang muka 1, yang sayang sama Roy. Dalam hal Roy yang terpuruk ini terkuat semua. Yang kalian yang sudah sayang sama Roy, saya sangat terima kasih banget. Nggak tahu saya bisa berkata apa-apa. Pokoknya terima kasih banget untuk supportnya buat Roy ya. Juga buat temannya, saya juga Yang kuat ya. Yang kuat ya Mama Lani ya. Kalau nggak ada kamu juga Roy gimana ya. Pokoknya yang kuat ya, Mama Lani karena ya. Roy juga udah kamu anggap anak ya. Iya, oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi sahabat ND di episode selanjutnya. Oke, bye-bye. Bye.